Halo semuanya, selamat datang kembali di TIS FTUI. Perkenalkan, aku Faiza Ardani. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai ciri-ciri pada hewan dan juga tumbuhan. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai ciri-ciri yang ada pada hewan dan tumbuhan. Selain itu, kita akan mengetahui bagian-bagian yang ada pada tubuh hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Sebelum itu, coba kalian perhatikan sekitar kalian. Adakah hewan yang dapat kalian lihat? Bila ada, coba sebutkan ciri-ciri dari hewan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian tubuh pada hewan. Jadi, secara umum, tubuh hewan itu terbagi menjadi 3 teman-teman, yaitu ada bagian kepala, badan, dan juga alat gerak. Di kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, dan juga ada tanduk di beberapa hewan. Untuk bagian badan, ada bagian dada, perut, dan ekor. Lalu untuk alat gerak, ada kaki, sirip, perut, dan sayap. Lalu kita akan mengelompokkan hewan berdasarkan alat geraknya. Yang pertama adalah kaki. Ada banyak sekali hewan yang bergerak menggunakan kaki. Namun, cara bergeraknya berbeda-beda. Ada yang berjalan, berlari, melompat, dan juga merayap. Nah, pada gambar ini, coba teman-teman sebutin apa saja sih binatang yang ada di gambar ini, dan bagaimana cara ia bergerak, apakah berlari, melompat, ataupun merayap. Nah, yang pertama adalah hewan yang berjalan dan berlari. Contohnya, yang pertama adalah kuda. Kuda memiliki kaki yang kuat dan juga kencang untuk berlari. Di sini ada bagian-bagian dari kuda. Ada kepala, ada badan, ada kaki, ada ekor, dan ada surai. Surai itu adalah rambut yang ada di kepala dan leher kuda ini, teman-teman. Nah, biasanya di telapak kaki kuda itu ada yang namanya sepatu kuda. Sepatu kuda ini berfungsi untuk melindungi kuku kuda agar tidak mudah rusak, seperti halnya kita menggunakan sepatu untuk melindungi kaki kita. Binatang yang kedua adalah harimau. Harimau merupakan hewan yang buas. Harimau memiliki taring dan cakar yang tajam. Pada tubuh harimau terdapat loreng-loreng yang berfungsi untuk bersembunyi atau menyamar di balik rerumputan. Nih, ini ada taring atau gigi yang tajam. Di sini ada kaki, di kaki juga terdapat cakar. Ada badan, kepala, ekor, dan juga loreng. Loreng itu adalah garis yang hitam ini ya teman-teman. Hewan selanjutnya adalah gajah. Gajah memiliki tubuh yang besar. Pada bagian kepala gajah terdapat telinga yang lebar, belalai, dan juga gading. Belalai ini berfungsi untuk mengambil makanan dan minuman. Sementara kalau gading itu fungsinya untuk gajah melindungi dirinya sendiri. Kelompok yang selanjutnya adalah hewan yang bergerak dengan cara merayap. Contohnya adalah buaya. Nah, buaya ini memiliki gigi yang tajam dan juga kulit yang keras dan bersisik, seperti ini yang kita lihat. Buaya juga memiliki kepala, badan, kaki, dan juga ekor. Selanjutnya adalah hewan yang bergerak dengan cara melompat. Yang pertama ada kelinci. Nah, kelinci itu memiliki kuping yang panjang, serta dua gigi yang besar di bagian mulutnya untuk memudahkannya memotong-motong makanan. Hewan berikutnya adalah katak. Katak ini juga bergerak dengan cara melompat. Ciri khusus dari katak adalah ia mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya adalah hewan yang bergerak menggunakan sirip. Hewan yang bergerak menggunakan sirip adalah kelompok ikan, teman-teman. Ikan itu hidupnya di air. Nah, agar dapat bernapas dalam air, ikan memiliki alat khusus, yaitu namanya insang. Insang itu terletak di bagian sisi kepala ikan. Selain itu, tubuh ikan juga ditutupi dengan sisik, seperti pada gambar ini. Ikan memiliki ekor dan juga sirip yang berfungsi untuk membantunya berenang. Kelompok ketiga adalah hewan yang bergerak menggunakan perut.
Salah satu contohnya adalah ular. Nah, ular ini bergerak dengan perut dengan cara merayap atau melata di tanah. Ular juga memiliki kulit yang bersisik. Beberapa ular itu sangat berbahaya, teman-teman, karena mereka memiliki bisa yang sangat beracun. Terakhir adalah kelompok hewan yang bergerak menggunakan sayap. Hewan yang bergerak dengan sayap adalah jenis burung dan beberapa jenis serangga. Pada bagian pertama ada serangga. Ada banyak sekali jenis serangga. Beberapa di antaranya bisa terbang menggunakan sayap. Contohnya adalah kupu-kupu dan capung. Serangga pada umumnya memiliki 3 pasang kaki dan juga sepasang antena. Antena itu ada di kepala teman-teman, seperti pada gambar ini. Tapi ada juga serangga yang tidak bisa terbang. Contohnya adalah semut. Kelompok selanjutnya adalah burung. Burung memiliki sayap yang dapat berguna untuk terbang. Kita bisa lihat nih teman-teman bagian-bagian dari tubuh burung. Ada kepala. Nah, di kepala ini ada paruh. Lalu burung juga memiliki 2 kaki. Lalu ada sayap. Tubuh burung ditutupi oleh bulu. Ada berbagai macam jenis burung seperti ayam, elang, bebek, dan lainnya. Namun, ada juga nih beberapa burung yang tidak dapat terbang. Contohnya adalah burung onta, penguin, dan burung kiwi. Sekian untuk bagian hewan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tumbuhan. Coba kalian perhatikan lagi di sekitar kalian. Adakah tanaman di sekitar kalian? Bila ada, coba sebutkan nama dan ciri-ciri dari tanaman tersebut. Selanjutnya adalah bagian-bagian pada tumbuhan. Secara umum, tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bunga, batang, daun, buah, akar, dan juga biji. Yang pertama adalah akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah. Akar juga bisa berguna untuk menguatkan tanaman. Bentuk akar bercabang-cabang. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Akar kecil halus disebut bulu akar. Akar pada umumnya berada di dalam tanah seperti ini. Namun ada juga tumbuhan yang akarnya ada di luar tanah. Contohnya adalah anggrek dan juga pohon bakau. Yang kedua adalah batang. Batang berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke bagian-bagian tumbuhan yang lain, seperti daun, bunga, dan lainnya. Selain itu, batang juga dapat menopang tubuh tumbuhan. Ada batang yang lurus seperti pohon kelapa, dan ada juga batang yang bercabang. Contohnya adalah pohon mangga. Selain itu, ada tanaman yang batangnya berduri. Contohnya adalah bunga mawar. Yang ketiga adalah daun. Daun ini berfungsi untuk memasak makanan pada tumbuhan atau disebut juga sebagai proses fotosintesis. Nah, daun itu umumnya berwarna hijau, tapi ada juga yang berwarna lain, seperti kuning, merah, dan lainnya. Daun juga memiliki berbagai macam bentuk seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Yang keempat adalah bunga. Bunga tumbuh pada batang dan juga ranting. Bunga ada yang berwarna-warni, seperti contohnya adalah bunga anggrek. Ada juga beberapa bunga yang berbau wangi, seperti bunga kantil dan bunga melati. Yang kelima adalah buah. Buah berasal dari bunga. Bentuk dan rasa buah ini sangat beragam. Ada yang manis, ada yang asam, dan lainnya. Kebanyakan buah bisa dimakan dan rasanya enak. Di dalam buah ini juga terdapat biji, seperti yang dapat kita lihat pada buah semangka ini. Nah, di antara buah ini, adakah buah yang kamu suka? Coba jelaskan warna dan dari rasa buah tersebut ya. Dan yang terakhir adalah biji. Biji itu letaknya ada di dalam buah. Jika ditanam, tunas akan keluar dan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Sekian untuk materi pada kali ini. Terima kasih.